Lanjutan bagian 2, bab selanjutnya yaitu tentang manusia sublim. Tenang, dasar lautku, siapa bisa menduga bahwa ia menyembunyikan monster-monster sportif. Tak terusik kedalamanku, tetapi ia gemerlap dengan teka-teki dan tertawa yang berenangan. Kini aku melihat seorang manusia sublim, seorang yang serius, seorang penyesal dosa rohani. Oh, betapa jiwaku menertawakan kejelekannya. Dengan dada terangkat dan dalam sikap seorang yang menghela nafas, demikianlah dia berdiri di sana, manusia sublim itu, dan berdiam diri. Bergelantungan kebenaran-kebenaran jelek, perolehan dari perburuannya, dan kaya dalam pakaian yang tercabik-cabik. Setumpuk duri juga bergelantungan pada dirinya, tetapi tidak kulihat mawar. Dia masih belum mengetahui tawa dan keindahan. Pemburu ini kembali dengan muram dari hutan pengetahuan. Dia kembali ke rumah dari perkelahian dengan binatang buas. Tetapi binatang buas masih menatap dari balik keseriusannya. Seekor binatang yang belum teratasi. Dia berdiri di sana bagaikan seekor macan yang hendak meloncat. Tetapi aku tidak menyukai jiwa-jiwa yang tegang ini. Perasaanku bermusuhan terhadap semua manusia murung ini. Dan apakah kalian memberitahu aku, sobat-sobat, bahwa tidak ada perselisihan tentang rasa dan merasakan? Semua kehidupan adalah perselisihan atas rasa dan merasa. Rasa, bahwa pada saat yang sama adalah anak timbangan dan penimbang. Dan celakalah semua makhluk hidup yang ingin hidup tanpa berselisih tentang anak timbangan dan penimbang. Jika dia menjadi bosan terhadap sublimitasnya, si manusia sublim ini, hanya pada saat itulah maka keindahannya muncul. Dan hanya pada itulah aku akan merasakan dia akan menemukan dia berasa lezat. Dan hanya bila dia berpaling dari dirinya, maka dia akan melompat melewati bayang-bayangnya sendiri dan melompat sungguh ke dalam cahaya mataharinya sendiri. Dia telah duduk terlalu lama dalam bayang-bayang. Pipi-pipi dan penyesalan dosa rohani telah menjadi pucat. Dia hampir-hampir mati kelaparan dalam pengharapan-pengharapannya. Masih ada kesinisan dalam matanya dan kejijikan berpusaran di sekeliling mulutnya. Dia beristirahat sekarang, memang, tapi masih belum berbaring di cahaya matahari. Dia harus berlaku seperti sapi jantan dan kebahagiaannya harus berbau tanah dan bukannya kejijikan terhadap tanah. Aku ingin melihat dia sebagai seekor sapi jantan putih, mendengus dan melenguh selagi dia berjalan di muka bajak, dan lenguhannya pun harus memuji semua benda bumi. Raut wajahnya masih gelap, bayangan tangan-tangannya meredupkannya, maksud matanya pun diredupkan. Perbuatannya sendiri masih membayangi dirinya, tanpa membayangi pelaku. Dia masih belum mengatasi perbuatannya. Memang, aku cintai leher sapi pada dirinya, tapi kini aku ingin melihat mata malaikat pula. Dia harus pula melupakan kehendak heroiknya. Dia harus menjadi seorang yang ditinggikan dan bukan hanya seorang yang sublim. Kekosongan itu sendiri yang mesti menerbangkan dia, orang tanpa kehendak. Dia telah menjinakkan monster-monster dan teka-teki, tetapi dia juga harus menebus monster-monster dan teka-tekinya. Dia harus mengubah mereka menjadi anak-anak surgawi. Pengetahuannya masih belum bisa tersenyum dan membuang kecemburuan. Nafsunya yang memancar masih belum menjadi tenang dalam keindahan. Benarlah, kerinduannya harus diredam bukan dalam kepuasan, melainkan dalam keindahan. Kemurahan dari seorang berhati besar harus termasuk kesantunan. Dengan lengan menyilang kepalanya, itulah cara pahlawan beristirahat. Demikian pula cara dia harus mengatasi istirahatnya. Tetapi justru bagi pahlawan itu maka kecantikan adalah yang paling sulit dari semua hal. Kecantikan tidak bisa dicapai oleh semua kehendak kasar. Sedikit lebih, sedikit kurang. Justru itu adalah banyak di sini itu terbanyak dari semuanya. Berdiri dengan otot-otot kendor, kehendak-kehendak yang terlepas, itulah yang tersulit bagi kalian semua. Kalian manusia-manusia sublim. Ketika kuasa menjadi santun dan turun menjadi tampak, aku sebut itu keindahan yang sedang turun. Dan aku ingin keindahan bukan dari siapapun, melainkan aku ingin itu dari kalian. Kalian manusia kuasa. Hendaknya kebaikanmu menjadi penaklukan dirimu yang tertinggi.
Aku yakin kalian mampu melakukan setiap kejahatan, karena itu aku ingin yang baik darimu. Sungguh, aku sedang sering menertawakan orang-orang lemah yang menganggap diri mereka baik karena cakar-cakar mereka tumpul. Kalian harus mendambakan kebajikan dari tiang. Semakin tinggi ia terpancang, semakin cantik dan manis jadinya. Tetapi dalam dirinya lebih keras dan bisa menanggung beban yang lebih besar. Ya, kalian manusia sublim. Kalian pun pada suatu hari harus menjadi cantik dan mengacungkan cermin di hadapan keindahan kalian sendiri. Saat itulah jiwa kalian akan gemetar dengan nafsu surgawi, dan bahkan dalam laga latihan ada pemujaan. Inilah sesungguhnya rahasia jiwa. Hanya bila pahlawan telah meninggalkan jiwa, maka dalam impian-impian akan datang kepada jiwa itu sang pahlawan unggul. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya tentang negeri budaya. Dulu aku terbang terlalu jauh ke masa depan. Aku diserang rasa ketakutan yang besar. Dan ketika aku melihat sekeliling, lihatlah, waktu adalah satu-satunya yang bersama aku. Lalu aku terbang balik ke rumah. Semakin cepat dan semakin cepat aku terbang, dan demikianlah aku sampai pada kalian. Kalian manusia-manusia masa kini dan ke negeri budaya. Pertama kali aku membawa sebuah mata guna melihat kalian dan nafsu-nafsu kalian yang sehat. Benarlah, aku datang kepada kalian dengan kerinduan dalam hatiku. Tetapi apa yang terjadi padaku? Walau aku demikian takut, aku mesti tertawa. Mataku belum pernah melihat sesuatu yang demikian belang-belentong. Aku tertawa dan tertawa, sementara kakiku masih gemetaran dan hatiku juga. Pasti di sini rumah dan semua kaleng cat, aku berkata. Dicat dengan 50 belang belentong pada wajah dan kaki tangan. Demikianlah kalian duduk di sana menakjubkan aku. Kalian manusia-manusia masa kini. Dan dengan 50 cermin di sekeliling kalian memeriahkan dan meragamkan warna-warni kalian. Sungguh kalian tidak bisa memakai topeng-topeng yang lebih baik kecuali wajah-wajah kalian sendiri. Kalian manusia-manusia masa kini. Siapa yang bisa mengenali kalian? Bertuliskan tanda-tanda masa lalu, dan tanda-tanda ini diolesi lagi dengan tanda-tanda baru. Demikian itu kalian telah benar-benar menyembunyikan diri kalian sendiri dari semua penafsir tanda-tanda. Dan bila mana orang menguji kejantanan kalian, orang hanya menemukan kemandulan. Kalian tampak dipanggang dari warna-warna dan sobekan-sobekan kertas yang dilem menjadi satu. Semua zaman dan semua bangsa menatap belang belentong dari cadar-cadar kalian. Semua adat dan semua kepercayaan berbicara belang belentong dari gerak-gerik kalian. Dia yang memisahkan diri dari cadar-cadar dan selimut-selimut dan cat dan gerak-gerik kalian hanya akan membawa sedikit sisa-sisa. Sekedar cukup untuk menakut-nakuti burung-burung. Sungguh, aku sendiri adalah burung yang menakutkan, yang ketakutan, yang pernah melihat kalian telanjang dan tanpa cat, dan aku terbang menjauh ketika tengkorak ini menghampiri diriku. Lebih baik aku menjadi seorang buruh harian di dunia bawah dan di antara bayang-bayang masa lalu. Bahkan penghuni-penghuni dunia bawah itu lebih gemuk dan lebih besar dan lebih berisi daripada kalian. Inilah kepahitan bagi perutku, karena tidak bisa aku tanggungkan kalian dalam keadaan telanjang ataupun berpakaian. Kalian manusia-manusia masa kini. Dan hal-hal masa depan yang tidak dikenal dan apapun yang menakut-nakuti burung-burung nyasar sungguh lebih dikenal dan lebih ramah ketimbang realitas kalian. Karena beginilah kalian berbicara, kita adalah realis komplit dan tanpa kepercayaan atau tahayul. Maka kalian tepuk dada kalian, astaga, meski tanpa memiliki dada. Tapi bagaimana kalian bisa percaya? Kalian manusia-manusia belang belentong. Kalian yang merupakan lukis-lukisan dan segala yang pernah dipercaya. Kalian adalah penolakan-penolakan berjalan atas kepercayaan-kepercayaan itu sendiri dan pecahnya semua pemikiran. Tidak layak dipercayai, begitulah aku sebut kalian. Kalian realis-relias. Semua zaman mengigau dalam roh-roh kalian, dan impian dan igauan dari semua zaman adalah lebih nyata daripada bangun kalian. Kalian tidak menghasilkan buah, karena itu kalian tidak memiliki kepercayaan. Tetapi Dia yang harus menciptakan selalu memiliki impian-impian profetik dan ramalan-ramalan bintang. Dan Dia percaya kepada kepercayaan. Kalian adalah pintu-pintu setengah terbuka tempat para penggali kubur menunggu. Dan inilah realitas kalian. Segala sesuatu mati. Betapa kalian berdiri di sana. Kalian manusia-manusia tak berbuah.
betapa kurusnya dada-dada kalian, dan bahkan banyak dari kalian telah melihat itu. Dan mereka telah mengatakan, barangkali satu dewa telah diam-diam mengambil sesuatu dariku selagi aku tidur. Benar, cukup untuk membentuk seorang perempuan mungil bagi dirinya. Mengherankan kurusnya dadaku. Begitulah telah dikatakan oleh banyak manusia masa kini. Ya, bagiku kalian itu menggelikan. Kalian manusia-manusia masa kini. Dan terutama ketika kalian heran atas diri kalian. Dan celakalah kalau jika aku tidak bisa tertawa atas keherananmu dan harus menenggak semua yang menjijikan dalam perut-perut kalian. Namun aku akan menganggap enteng kalian karena aku memikirkan hal-hal berat yang harus dibawa. Dan apa peduliku jika kumbang-kumbang dan capung-capung bertengger di atas bungkusanku. Sungguh tentu tidak akan menjadi lebih berat karenanya. Dan keletihan besar tidak akan datang padaku dari kalian. Kalian manusia-manusia masa kini. Aduh, kemana aku harus mendaki sekarang dengan kerinduanku. Aku memandang dari setiap gunung mencari tanah air dan ibu pertiwi. Tetapi dimanapun tidak aku temukan rumah. Aku tidak mapan dalam setiap kota dan aku berangkat dari setiap gapura. Manusia-manusia masa kini yang dulu kepada mereka hatiku mengiringiku. Kini adalah asing bagiku dan sebuah ejekan, dan aku telah digiring dari tanah air dan ibu pertiwi. Maka kini aku hanya mencintai negeri anak-anakku, negeri yang hilang di laut yang terjauh. Aku mohon layarku mencarinya. Aku akan memberi tebusan kepada anak-anakku karena menjadi anak dari bapak-bapakku dan kepada semua masa depan karena masa kini ini. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya tentang persepsi murni. Ketika bulan terbit kemarin, aku berpikir bulan sedang akan melahirkan matahari. Ia terbang di cakrawala sedemikian besar dan bunting. Tetapi ia adalah pendusta dengan kehamilannya dan aku akan lebih cepat percaya kepada laki-laki dalam bulan ketimbang dalam wanita. Memang dia pun bukan lelaki sejati. Petualang malam yang takut-takut ini, benar, dia berjalan di atas atap-atap dengan nurani jahat. Karena dia bernafsu dan cemburuan. Rahib yang di dalam bulan itu bernafsu terhadap bumi dan terhadap semua kebahagiaan para pecinta. Tidak, aku tidak menyukainya, kucing jantan di atap ini. Semua yang menyelinap di balik jendela-jendela setengah tertutup menjijikan bagiku. Dengan soleh dan diam-diam dia berjalan di atas permadani bintang-bintang. Tetapi aku tidak menyukai kaki-kaki menapak lembut yang bahkan tidak menggerincingkan taji besinya. Setiap langkah laki-laki jujur itu bersuara, tetapi kucing menyelinap terus di atas tanah. Lihatlah, bulan datang bagaikan kucing dan tanpa kejujuran. Perumpamaan ini aku katakan pada kalian para hipokrit sentimental. Pada kalian yang berpengetahuan murni, aku sebut kalian penuh nafsu. Kalian pun mencintai bumi dan keduniawian. Aku telah mendalami kalian dengan baik, tetapi aib dan nurani jahat tersembunyi dalam cinta kalian. Kalian seperti bulan. Roh kalian telah terbujuk untuk jijik kepada yang keduniawian. Tetapi isi perut kalian belum, namun ini adalah bagian terkuat dari kalian. Dan kini roh kalian merasa malu bahwa ia harus menjalankan kehendak dari isi perut kalian dan mengikuti jalan-jalan simpang dan jalan-jalan dusta untuk menghindari aibnya sendiri. Bagiku yang tertinggi adalah memandang pada kehidupan tanpa nafsu dan bukan seperti dilakukan anjing dengan lidah terjulur. Demikian berkata roh pendusta pada dirinya sendiri. Menjadi bahagia dalam memandang dengan berkehendak yang beku, tanpa ketamakan dan kerakusan egotisme. Dingin dan pucat tubuhnya, tetapi dengan mata-mata mimpi yang mabuk. Bagiku, hal yang terpenting adalah mencintai bumi sebagaimana bulan mencintainya, dan menyentuh keindahannya dengan mata saja. Demikian itu yang menggoda dirinya sendiri. Dan biarlah ini disebut olehku persepsi murni atas semua hal, bahwa aku tidak menginginkan apapun dari berbagai hal, kecuali agar aku bisa menginginkan apapun dari berbagai hal. Kecuali agar aku bisa berbaring di hadapan mereka seperti sebuah cermin dengan 100 mata. Oh kalian hipokrit sentimental. Kalian manusia-manusia penuh nafsu. Kalian tidak memiliki kepolosan dalam nafsu, dan karena itu kini kalian memfitnah kebernafsuan. Benarlah kalian tidak mencintai bumi sebagai pencipta-pencipta.
penurun-penurun, manusia yang menggembira ketika memasuki suatu eksistensi baru. Di manakah kepolosan itu? Di mana terdapat kehendak untuk melahirkan, dan bagiku dia yang ingin mencipta di luar dirinya memiliki kehendak yang paling murni. Di manakah keindahan? Di mana aku harus berkehendak dengan semua kehendakku? Di mana aku ingin mencinta dan mati agar sebuah gambaran tidak akan tetap sebuah gambaran belaka. Mencinta dan mati, keduanya telah bersama-sama sejak keabadian. Kehendak untuk mencinta itu berarti pula berkehendak untuk mati. Demikianlah aku berkata pada kalian pengecut-pengecut. Tetapi kini lirikan cabulmu yang lemah ingin disebut renungan. Dan yang paling membiarkan mata-mata pengecut menyentuhnya akan disebar. Indah. Oh kalian pencabul nama-nama mulia. Tapi itu akan menjadi kutukan kalian. Kalian manusia-manusia lemah. Kalian yang berpengetahuan murni bahwa kalian tidak akan pernah melahirkan. Bahkan bila mana kalian berbaring luas dan bunting di cakrawala. Benar, kalian penuhi mulut-mulut kalian dengan kata-kata mulia, dan apakah kita diminta percaya bahwa hati kalian itu meluap? Kalian pendusta-pendusta kronis. Tetapi kata-kataku itu kata-kata buruk, terhina, terbata-bata. Aku gembira mengambil apa-apa yang jatuh dan meja makan pada pesta kalian. Namun dengan kata-kata itu aku masih bisa mengatakan kebenaran kepada para hipokrit. Ya, tulang ikanku, kulit-kulit kerangku, dan daun-daun berduriku akan menggelitik hidung-hidung para hipokrit. Selalu terdapat udara busuk di sekitar kalian dan di sekitar pesta-pesta kalian, karena pikiran-pikiran cabul kalian. Dusta-dusta dan rahasia kalian memenuhi udara. Cobalah berani percaya kepada diri kalian sendiri, pada diri kalian, dan pada isi perut kalian. Dia yang tidak percaya pada dirinya sendiri selalu berdusta. Kalian mesti memakai sebuah topeng dewa. Kalian murni. Ular melingkar kalian yang menjijikan itu telah merayap ke dalam sebuah topeng dewa. Sungguh kalian adalah penipu-penipu. Kalian adalah penipu-penipu. Kalian perenung. Bahkan Zarathustra dulu pernah terkecoh oleh polesan indah kalian. Dia tidak menyangka ada ular melingkar di baliknya. Pernah aku berpikir aku melihat sesuatu jiwa dewa berada di balik permainan kalian. Kalian yang berpengetahuan murni. Pernah aku berpikir tidak ada seni yang lebih baik daripada seni-seni kalian. Jarak menjauhkan dariku kotoran ular dan bau busuk, dan bahwa tipu daya seekor cicak sedang merayap-rayap berkeliling penuh nafsu. Tetapi aku mendekati kalian, lalu hari merekah fajar bagiku, dan kini ia merekah fajar bagi kalian. Kisah cinta bulan telah berakhir. Lihatlah, di sana ia berdiri, pucat dan ketahuan di hadapan fajar. Karena ia sudah datang, matahari berpendar, cintanya terhadap bumi telah datang. Semua cinta matahari adalah nafsu polos dan kreatif. Lihatlah saja, bagaimana ia datang dengan tidak sabar melintasi laut. Tidakkah kalian merasakan haus dan nafas panas cintanya? Ia ingin menyedot laut dan meminum kedalaman laut sampai ke ketinggiannya. Kini nafsu laut membumbung dengan 1000 susu. Ia ingin dicium dan disedot oleh kehausan matahari. Ia ingin menjadi udara dan ketinggian dan jalan cahaya dan cahaya itu sendiri. Sungguh, seperti matahari aku benar-benar mencintai kehidupan dan semua laut-laut dalam. Dan ini aku sebut pengetahuan. Semua yang dalam akan membumbung ke ketinggianku. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya tentang sarjana-sarjana. Selagi aku terbaring tidur, seekor domba memakan karangan semak rambat pada kepalaku. Makan dan berkata, Zarathustra tidak lagi seorang sarjana. Ia berbicara dan pergi dengan tegap dan mantap. Seorang anak memberitahu aku mengenai ini. Aku senang berbaring di sini di tempat anak-anak bermain, di samping dinding yang pecah, di antara semak duri dan bunga-bunga candu merah. Bagi anak-anak, aku tetap sarjana, dan juga bagi semak berduri dan bunga-bunga candu merah pula. Mereka itu jujur, bahkan dalam kenakalan mereka. Tetapi pada domba itu, aku bukan lagi seorang sarjana. Demikian kehendak takdirku, terpujilah takdirku. Karena inilah kebenarannya, aku telah meninggalkan rumah para sarjana dengan membantingkan pintu di belakangku. Telah terlalu lama jiwaku duduk kelaparan di meja mereka. Aku belum belajar sebagaimana mereka untuk memecahkan pengetahuan seperti orang memecah kulit kacang. Aku mencintai kebebasan dan udara di atas tanah segar.
Aku lebih suka tidur di atas kulit lembu daripada di atas martabat-martabat dan kehormatan-kehormatan mereka. Aku panas dan hangus oleh pikiran-pikiranku. Itu sering membuatku tidak bisa bernafas, lalu aku harus pergi ke udara lalu meninggalkan kamar-kamar berdebu. Tetapi mereka duduk dengan tenangnya di dalam bayang-bayang sejuk. Mereka hanya ingin menjadi penonton dalam segalanya dan mereka berjaga-jaga agar tidak duduk di mana matahari membakar tangga. Seperti mereka yang berdiri di jalan dan memandang orang-orang melintas, seperti itu pula mereka menunggu dan memandang pikiran-pikiran yang dipikirkan orang-orang lain. Jika orang memegang mereka, mereka menghamburkan debu seperti karung-karung gandum. Tetapi siapa menyangka bahwa debu mereka berasal dari jagung dan dari kegembiraan emas ladang-ladang di musim panas. Ketika mereka menyebut diri mereka arif, kata-kata dan kebenaran-kebenaran kecil membuatku puyeng. Kearifan mereka sering berbau seakan-akan datang dari rawa-rawa, dan memang aku telah mendengar kodok berkerok di dalamnya. Mereka pintar, mereka memiliki jari-jari cerdik. Apa kesederhanaanku dibandingkan dengan keragaman mereka. Jari-jari mereka memahami semua benang dan tenunan dan anyaman. Demikianlah mereka menganyam kaus-kaus roh. Mereka itu adalah jam-jam yang bagus. Hati-hatilah memutar mereka dengan benar. Maka mereka menyembunyikan jam tanpa keliru dan hanya mengeluarkan bunyi yang sedang-sedang saja kerasnya ketika melakukan itu. Mereka bekerja bagaikan penggiling dan alu. Cobalah melemparkan biji jagung kepada mereka. Mereka tahu bagaimana menggiling jagung kecil-kecil dan menjadikan tepung putih. Mereka mengawasi satu sama lain dan tidak mempercayai satu sama lain sebagaimana seharusnya. Cerdik dengan keculasan-keculasan kecil, mereka menunggu orang-orang yang hendaknya berjalan dengan kaki-kaki lemah. Mereka menunggu-nunggu seperti laba-laba. Aku telah melihat bagaimana cermatnya mereka menyiapkan racun-racun mereka. Mereka selalu memakai sarung tangan pelindung. Mereka juga tahu bagaimana bermain dengan dadu yang sumbang, dan aku dapati mereka bermain sedemikian fanatiknya sehingga mengeluarkan keringat. Kami asing satu sama lain, dan kebajikan-kebajikan mereka bahkan lebih berlawanan dengan seleraku ketimbang keculasan dan dadu sumbang mereka. Dan ketika aku tinggal di antara mereka, aku tinggal di atas mereka. Mereka menjadi marah terhadapku karena hal itu. Mereka tidak ingin tahu bahwa seorang sedang berjalan di atas kepala-kepala mereka. Karena itu mereka meletakkan kayu dan tanah dan sampah di antara kepala-kepala mereka dengan aku. Demikianlah mereka meredam suara langkah-langkahku. Dan sejak itu yang paling terpelajar paling tidak mendengarku. Mereka meletakkan semua kekurangan dan kelemahan umat manusia di antara mereka dan diriku. Mereka menyebut ini lantai palsu dalam rumah mereka. Meski demikian, aku berjalan di atas kepala-kepala mereka dengan pikiran-pikiranku. Dan bahkan jika aku mesti berjalan di atas kekurangan-kekuranganku, aku akan tetap berada di atas mereka dan kepala-kepala mereka. Karena manusia itu tidak sama. Demikian kata keadilan. Dan apa yang aku inginkan, mereka tidak boleh menginginkannya. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya yaitu tentang penyair-penyair. Sejak aku tahu lebih baik tentang tubuh, kata Zarathustra kepada salah satu muridnya, roh bagiku hanyalah roh figuratif dan segala yang kekal itu pun hanyalah suatu gambaran. Aku dengar engkau pernah berkata demikian dulu, jawab muridnya itu, dan kemudian engkau menambahkan, tetapi penyair-penyair itu terlalu banyak berdusta. Kenapa engkau katakan bahwa penyair-penyair itu terlalu banyak pendusta? Kenapa? Kata Zarathustra. Engkau bertanya kenapa? Aku bukanlah salah satu dari orang-orang yang boleh ditanyai mengenai kenapa mereka itu. Apakah pengalaman-pengalamanku itu berasal dari kemarin? Sudah lama berlalu sejak aku menghayati alasan-alasan bagi pendapat-pendapatku. Bukankah aku mesti menjadi sebuah gentong ingatan jika aku ingin membawa pula alasan-alasanku kemana-mana bersamaku? Sudah terlalu sibuk bagiku hanya untuk menyimpan pendapat-pendapatku saja. Dan banyak burung telah terbang pergi. Dan sekali-kali aku dapati dalam kandang merpatiku satu makhluk pelarian yang asing bagiku dan gemetar ketika aku mencoba memegangnya. Namun apa yang pernah dikatakan Zarathustra kepadamu, bahwa penyair-penyair terlalu banyak berdusta. Tetapi Zarathustra pun seorang penyair. Apakah kini engkau percaya bahwa dia mengatakan kebenaran? Kenapa engkau percaya itu? Murid itu menjawab,
Aku percaya pada Zarathustra, tetapi Zarathustra menggeleng-gelengkan kepalanya dan tersenyum. Percaya tidak membuat aku terberkati, dia berkata, apalagi percaya pada diriku sendiri. Tetapi taruhlah bahwa seorang telah berkata dengan sungguh-sungguh bahwa penyair-penyair terlalu banyak berdusta. Dia benar, kami memang berdusta terlalu banyak. Kami tidak banyak mengetahui dan termasuk pelajar-pelajar yang buruk. Jadi kami harus berdusta. Dan siapakah di antara kami penyair-penyair ini yang tidak mencampur anggurnya? Berbagai ramuan beracun telah dihasilkan di ruang-ruang bawah tanah kami. Berbagai hal tak terperi telah dibuat di sana. Dan karena kami tidak banyak pengetahuan, maka yang jiwanya miskin menggembirakan hati-hati kami, terutama bila mana mereka itu wanita-wanita muda. Dan bahkan kami menghendaki hal-hal yang diceritakan wanita-wanita tua satu sama lain di waktu petang. Kami rebut itu hal yang kewanitaan abadi di dalam diri kami. Dan kami percaya kepada rakyat dan kearifannya, seakan-akan ada pintu rahasia khusus menuju pengetahuan yang tertutup bagi dia yang telah mempelajari sesuatu. Tetapi semua penyair mempercayai ini, bahwa dia yang sembari berbaring di rerumputan atau dalam kebun-kebun bunga sunyi, merentang telinganya akan mendengar sekelumit tentang hal-hal yang terdapat antara langit dengan bumi. Dan bila mana mereka mengalami gejolak-gejolak perasaan yang lembut, para penyair itu selalu berpikir bahwa alam itu sendiri mencintai mereka, dan bahwa alam merayap sampai ke telinga-telinga mereka guna mengucapkan rahasia-rahasia dan kata-kata pujian penuh cinta dengan mereka. Tentang ini mereka membual dan membanggakan diri di hadapan semua manusia hidup. Aduh, terdapat begitu banyak hal antara langit dan bumi yang diimpikan hanya oleh para penyair, dan terutama di atas langit, karena semua dewa adalah gambaran-gambaran para penyair, keculasan para penyair. Benarlah, ia menarik kami semakin tinggi, yaitu ke negeri awan. Kami mendudukan beragam boneka di atas awan-awan, dan kemudian menyebut mereka dewa-dewa dan manusia-manusia unggul. Dan bukankah mereka itu cukup ringan untuk kedudukan yang ringan ini, semua dewa dan manusia-manusia unggul itu? Aduh, betapa bosannya aku terhadap segala hal tak tercapai yang dikatakan sebagai realitas. Aduh, betapa bosannya aku terhadap penyair-penyair ini. Ketika Zarathustra selesai berbicara demikian itu, muridnya merasa marah kepadanya, tetapi diam saja. Dan Zarathustra pun terus diam, dan mata berputar seakan-akan sedang memandang ke kejauhan. Akhirnya dia mendesah dan menarik nafas. Aku adalah dari hari ini dan dari yang telah terjadi. Kemudian dia berkata, tetapi terdapat sesuatu dalam diriku yang dari hari esok dan hari lusa dan dari yang akan terjadi. Aku telah bosan terhadap para penyair, yang lama dan yang baru. Mereka semua tampak bagiku seperti laut-laut, sekilas dan dangkal. Mereka belum berpikir cukup dalam, karena itu perasaan mereka belum meraba kedalaman-kedalaman. Sedikit berlebih-lebihan dan sedikit berkepanjangan. Itulah yang terjauh yang dicapai oleh gagasan-gagasan terbaik mereka. Semua rengekan biola mereka begitu hanyalah batuk dan dengus hantu-hantu. Tahu apa mereka itu tentang hangatnya nada-nada? Juga mereka tidak cukup bersih bagiku. Mereka mengaduk air mereka sehingga mereka tampak dalam. Dan dengan cara itu mereka ingin memperlihatkan diri mereka sebagai pendamai-pendamai. Tetapi bagiku mereka tetap saja perantara dan perecok dan manusia-manusia setengah matang yang kotor. Ah, benar aku menebar jalaku ke dalam laut mereka dan berharap menangkap ikan yang bagus. Tetapi aku selalu menjaring sebuah kepala dewa tua. Demikianlah laut memberi sebuah batu kepada seorang yang lapar, dan mereka sendiri mungkin sekali berasal dari laut. Memang orang mendapati mutiara-mutiara di dalamnya. Jika demikian, maka mereka itu lebih menyerupai kerang yang keras, dan bukannya jiwa yang sering aku temukan di dalam diri mereka itu, melainkan lendir asin. Mereka belajar pula kebanggaan diri mereka dari laut. Bukankah laut itu meraknya merak? Ia mengembangkan ekornya bahkan di hadapan kerbau yang paling jelek sekalipun. Ia tidak pernah bosan akan kipas bordirannya yang dari perak dan satin itu. Kerbau itu melihat sedemikian kurang ajar. Jiwanya seperti pasir, lebih banyak seperti semak berduri, tetapi kebanyakan seperti rawa-rawa. Apa keindahan dan laut dan hiasan-hiasan merak itu baginya?
Aku katakan perumpamaan ini kepada para penyair. Benar, roh mereka sendiri adalah meraknya merak dan sebuah lautan bangga sendiri. Roh penyair menghendaki penonton-penonton, bahkan bila mana para penonton itu hanyalah kerbau-kerbau. Tetapi aku telah menjadi bosan dengan roh ini. Aku melihat saatnya akan tiba ketika ia akan bosan dengan dirinya. Bahkan sudah kulihat para penyair itu berubah. Aku telah melihat mereka mengarahkan pandangan mereka kepada diri mereka sendiri. Aku telah melihat para penyesal dosa rohani muncul. Mereka tumbuh dari para penyair itu. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya tentang peristiwa-peristiwa besar. Ada sebuah pulau di tengah laut, tidak jauh dari kepulauan bahagianya Zarathustra, yang di atasnya sebuah gunung api terus mengepul asap. Rakyat dan terutama wanita-wanita tua di antara rakyat mengatakan bahwa gunung ini diletakkan seperti sebongkah batu di muka gapura dunia bawah, tetapi bahwa jalan masuk ke bawah yang sempit yang menuju ke gapura dunia bawah ini lewat melalui gunung api itu sendiri. Nah, pada saat Zarathustra tinggal di kepulauan bahagia, terjadilah bahwa sebuah perahu membuang jangkarnya di pulau yang ada di gunung api berasap itu, dan para awaknya turun hendak berburu kelinci. Namun dekat tengah hari, ketika nahkoda dan para anak buahnya berkumpul kembali, mereka tiba-tiba melihat seorang laki-laki tua mendatangi mereka melalui udara. Dan sebuah suara berkata dengan jelas, sudah saatnya benar. Tapi selagi sosok itu sangat dekat dengan mereka, ia terbang melintasi dengan cara cepat bagaikan sebuah bayang-bayang. Ke arah gunung api itu, mereka mengenali dengan sangat kebingungan bahwa itu adalah Zarathustra. Karena semua mereka itu pernah melihatnya sebelum ini, kecuali nahkoda sendiri, dan mereka mencintainya sebagaimana rakyat mencintainya, yaitu dengan cinta dan takjub dalam perbandingan yang imbang. Lihatlah, kata jurumudi tua, itu Zarathustra pergi ke neraka. Pada saat yang sama dengan pendaratan para pelaut ini di pulau gunung berapi itu, terdengarlah bisik-bisik bahwa Zarathustra telah menghilang. Dan ketika teman-temannya ditanyai, mereka berkata bahwa dia telah pergi menaiki sebuah perahu di malam hari tanpa mengatakan kemana dia hendak berlayar. Demikianlah maka terjadi keributan. Namun setelah 3 hari keributan itu bertambah dengan cerita para pelaut itu. Dan kemudian semua rakyat mengatakan bahwa setan telah membawa pergi Zarathustra. Tentu saja murid-muridnya menertawakan cerita ini, dan salah seorang dari mereka bahkan berkata, aku malahan percaya bahwa Zarathustra yang membawa pergi setan, tetapi dia di dasar jiwa mereka. Mereka sangat cemas dan bertanya-tanya, sedemikian besar kegembiraan mereka ketika pada hari kelima Zarathustra muncul di antara mereka. Dan inilah kisah perbincangan Zarathustra dengan anjing api. Dunia, demikian katanya, memiliki sebuah kulit dan kulit ini mengandung penyakit-penyakit. Salah satu penyakit ini misalnya disebut manusia. Dan salah satu penyakit lainnya disebut anjing api. Orang-orang sering berdusta dan sering didustai tentang dia. Untuk menjajaki rahasia ini, aku berlayar melintasi laut dan aku telah melihat kebenaran telanjang. Sungguh, telanjang kaki sampai ke leher. Kini aku tahu segalanya tentang anjing api dan juga tentang semua setan revolusioner dan subversif yang ditakuti bukan saja oleh para wanita tua. Bangun engkau, anjing api, bangunlah dari kedalamanmu. Aku berseru dan mengakulah berapa dalam kedalamannya. Dari mana asalnya yang engkau semburkan itu? Engkau reguk dalam-dalam dari laut bualanmu yang pahit itu mengatakan semuanya. Benarlah, engkau terlalu banyak makan dari permukaan sedangkan engkau seekor anjing dari kedalaman. Paling-paling aku anggap engkau pelempar suara dari bumi. Dan ketika aku telah mendengar setan-setan subversif dan revolusioner berbicara, aku selalu mendapati mereka seperti engkau, pahit, berdusta, dan dangkal. Engkau mengerti bagaimana meraung dan bagaimana menggelapkan udara dengan abu. Engkau adalah pembual terbesar dan telah cukup belajar seni membuat lumpur mendidih. Di mana engkau berada selalu ada lumpur sekeliling dan segala yang lunak, hampa dan tertekan. Ia ingin bebas. Kebebasan itulah yang paling suka kalian raungkan. Tapi aku telah tidak percaya lagi kepada peristiwa-peristiwa besar, dimanapun terjadi raungan dan asap di sekitarnya. Dan yakinlah sobat gaduh neraka, peristiwa-peristiwa terbesar bukanlah saat-saat kami yang paling ribut, melainkan yang paling tenang.
Dunia berputar bukan sekeliling penemu-penemu kegaduhan-kegaduhan baru, melainkan sekeliling nilai-nilai baru. Ia berputar tanpa suara. Dan mengaku sajalah, tidak banyak yang didapati telah terjadi. Bila mana ribut-ribut dan asapmu telah menghilang. Apa pedulimu jika sebuah kota telah menjadi mumi dan sebuah arca tergeletak dalam lumpur? Dan aku katakan ini kepada para pengguling arca-arca. Membuang garam ke dalam laut dan arca-arca ke dalam lumpur barangkali adalah kebodohan-kebodohan terbesar. Arca tergeletak dalam lumpur penghinaanmu, tetapi justru inilah hukumannya, bahwa kehidupan dan keindahannya yang hidup akan tumbuh lagi dari kehinaan itu. Dan kini ia bangkit kembali dengan wajah-wajah lebih indah dan kesenduan yang memikat. Dan sebenarnya lah ia bahkan akan berterima kasih pada kalian karena telah menggulingkannya, kalian para pengguling. Namun aku sodorkan nasihat ini kepada raja-raja dan gereja-gereja dan semua yang lemah karena usia dan kebajikan. Cobalah biarkan diri kalian digulingkan, agar kalian bisa kembali hidup, dan kebajikan bisa kembali kepada kalian. Demikianlah aku berbicara di muka anjing api. Lalu dia memotong kata-kataku dengan jengkel dan bertanya, "Gereja, apakah itu?" "Gereja," aku menjawab, "gereja adalah semacam negara, dan memang macam negara yang paling pendusta. Tetapi diam sajalah, engkau anjing hipokrit. Tentunya engkau yang paling mengenali yang semacammu. Seperti engkau, negara adalah anjing hipokrit. Seperti engkau, ia suka berbicara dengan asap dan raungan. Berhayal seperti engkau bahwa ia berbicara dari perut segala hal. Karena negara ini ingin menjadi binatang yang mutlak, paling penting di bumi, dan lagi ia percaya bahwa memang demikian halnya. Ketika aku mengatakan itu, anjing api itu terlihat seolah-olah dia marah karena iri. "Apa?" dia berteriak. "Binatang terpenting di bumi." Dan ia percaya bahwa memang sedemikian halnya. Dan sedemikian banyak uap dan jeritan ngeri keluar dari tenggorokannya sehingga aku pikir dia akan tercekik karena marah dan iri. Akhirnya dia menjadi tenang dan dengusan nafasnya berhenti. Namun begitu dia menjadi tenang, aku berkata sambil tertawa, "Engkau marah, anjing api, karena itu aku benar tentang dirimu." Dan untuk menekankan maksud kata-kataku, biarlah aku ceritakan mengenai anjing api yang lain yang benar-benar berbicara dari hati bumi. Nafasnya menghembuskan emas dan hujan keemasan. Demikian itu kemauan hatinya. Apa guna abu dan asap dan lumpur panas itu baginya kini? Gelak tawa mengalir dari dirinya bagaikan awan-awan berbagai macam. Dia tidak menyukai sendawa kerongkonganmu dan leludahanmu, keroncongan perutmu. Namun emas dan tawa diambilnya dari hati bumi, karena engkau tahu hati bumi terbuat dari emas. Ketika anjing api mendengar ini, dia tidak tahan lebih lama lagi mendengarkan aku. Dengan merasa malu, dia menarik ekornya berkata, "Guk, guk," dengan suara kecil dan merangkak ke dalam guanya. Demikian Zarathustra berkisah. Tapi murid-muridnya hampir-hampir tidak mendengarkan dia. Sedemikian besar keinginan mereka menceritakan padanya mengenai para pelaut, kelinci, dan manusia terbang. "Apa yang harus kupikirkan mengenai ini?" kata Zarathustra. Apakah aku ini hantu? Tetapi mungkin saja itu adalah bayang-bayangku. Tentu kalian telah mendengar sekedarnya tentang pengelana dan bayang-bayangnya. Namun inilah yang pasti, aku harus mengendalikannya lebih ketat lagi. Kalau tidak ada hal itu akan menghancurkan reputasiku. Dan sekali lagi Zarathustra menggeleng-gelengkan kepalanya dan takjub. "Apa yang harus kupikirkan mengenai itu?" dia berkata lagi. "Jadi kenapa hantu itu berseru, 'Sudah saatnya, sudah saatnya'? Benar. Sudah saatnya untuk apa itu? Sudah saatnya benar." Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya, Sang Nabi. Dan aku melihat kesedihan besar meliputi umat manusia. Yang terbaik menjadi letih dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Suatu ajaran sedang melaju, sebuah kepercayaan berlarian di sampingnya. Segalanya hampa, segalanya satu, segalanya sudah berlalu. Dan dari setiap bukit hal itu menggema. Segalanya hampa, segalanya satu, segalanya sudah berlalu. Dan dari setiap bukit hal itu menggema, segalanya hampa, segalanya satu, segalanya berlalu.
Memang benar kita sudah memanen, tetapi kenapa semua buah kita menjadi busuk dan coklat? Apa yang jatuh dari bulan jahat itu semalam? Semua pekerjaan kita telah sia-sia. Anggur kita telah menjadi racun. Sebuah mata jahat menghanguskan ladang-ladang dan hati kita. Kita semua telah menjadi kering, dan bila mana api turun kepada kita, kita mesti berhamburan bagaikan abu. Ya, kita telah menjadikan keletihan itu api. Semua sumur kita telah mengering, bahkan laut telah surut. Bumi ingin terbelah, tetapi kedalaman-kedalaman tidak akan menelan kita. Astaga, di manakah masih terdapat laut tempat orang bisa tenggelam? Demikianlah gema tangisan kita, melintasi rawa-rawa dangkal. Sungguh, kita telah terlalu letih bahkan untuk mati. Kini kita masih terjaga dan kita hidup terus dalam kuburan-kuburan. Demikianlah Zarathustra mendengar seorang nabi berkata, dan nubuatnya menyusup ke dalam hati Zarathustra dan mengubah dirinya. Dia berjalan kian kemari, sedih dan letih, dan dia menjadi seperti mereka yang diceritakan oleh nabi itu. Benarlah, dia berkata kepada murid-muridnya, sepanjang hari ini hampir meliputi kita. Astaga, bagaimana aku cukup menjaga cahayaku sepanjang senja ini? Semoga ia tidak padam oleh kesedihan ini. Ia dimaksudkan agar menjadi cahaya bagi dunia-dunia yang lebih jauh dan malam-malam yang paling jauh. Zarathustra berjalan kian kemari dengan hati sedih, dan selama 3 hari dia tidak makan dan atau minum, tidak beristirahat dan lupa berbicara. Akhirnya terjadilah bahwa dia jatuh tertidur nyenyak sekali, dan murid-muridnya duduk di sekelilingnya dan berjaga-jaga sepanjang malam dan menunggu dengan cemas guna melihat apakah dia akan bangun dan berbicara lagi dan sembuh dari keadaannya itu. Dan inilah wacana yang diucapkan Zarathustra ketika dia bangun, namun suaranya sampai kepada murid-muridnya seakan-akan dari jauh sekali. Dengarkanlah mimpi yang sudah aku impikan, sobat-sobatku, dan bantu aku membaca maknanya. Masih teka-teki bagiku impian ini. Maknanya tersembunyi di dalamnya dan terpenjara dan masih belum lagi terbang di atasnya dengan sayap-sayap lepas. Aku bermimpi bahwa aku telah melepaskan semua kehidupan. Aku telah menjadi penjaga malam dan penjaga kubur di sana, di bukit perbentengan kematian yang sepi. Di atas sana aku menjaga peti-peti mati kematian. Ruang bawah tanah berlumut itu penuh dengan simbol-simbol kemenangan kematian ini. Kehidupan yang dikalahkan memandang padaku dari peti-peti mati dari kaca. Aku mengisap bau keabadian yang terselimuti debu. Jiwaku terbaring muram dan berdebu. Dan siapa bisa mengangin-anginkan jiwanya di sana? Kecemerlangan tengah malam mengelilingiku, kesendirian berjongkok di sampingnya, dan yang ketiga sunyi kematian yang serak, temanku yang terburuk. Aku bawa kunci-kunci yang paling berkarat. Dengan kunci-kunci itu bisa kubuka semua pintu yang paling berderit. Ketika sayap-sayap pintu-pintu itu dibuka, suaranya berlarian sepanjang lorong bagaikan geram mengerikan. Burung ini menjerit dengan marah. Ia tidak senang dibangunkan, tetapi bahkan lebih mengerikan dan mengejutkan ketika keadaan kembali menjadi sunyi dan senyap sekeliling dan aku duduk sendirian dalam kesunyian senyap itu. Demikianlah waktu berlalu denganku dan merayap lintas. Jika masih ada waktu itu, apa yang ku tahu tentang waktu? Tetapi akhirnya terjadilah sesuatu yang membangunkanku. 3 dentuman memukul pintu bagaikan kilat menyambar. Ruang bawah tanah itu bergaung dan bergema 3 kali. Kemudian aku berjalan ke pintu. Alfa, aku berseru. Siapa yang membawa abunya ke gunung? Alfa, Alfa, siapa yang membawa abunya ke gunung? Dan kuputar kunci dan kutarik pintu dan kukerahkan tenagaku, tapi tidak juga kebuka walau sejari pun. Kemudian angin ribut meruntuhkan pintu itu, bersiul, menjerit, dan menerobos ia melemparkan sebuah peti mati hitam kepadaku. Dan dengan raungan dan siulan dan jeritan, peti mati itu terbuka lebar dan memutahkan 1000 derai tawa. Dan dari 1000 topeng anak-anak, bidadari, burung hantu, badut, dan kupu-kupu sebesar anak-anak, ia tertawa dan mengejek dan meraung padaku. Ini sangat menakutkan aku. Aku pun terjatuh dan aku menjerit ketakutan seperti belum pernah kulakukan sebelumnya. Tetapi jeritanku itu membangunkanku dan aku tersadar. Demikianlah Zarathustra mengisahkan impiannya dan kemudian terdiam.
karena dia belum lagi tahu makna dari impiannya itu. Tetapi muridnya yang paling dicintainya bangkit dengan cepat, memegang tangan Zarathustra dan berkata, "Kehidupanmu sendiri merupakan tafsir impian ini kepada kami, oh Zarathustra. Bukankah engkau sendiri angin dengan siulan mengerikan itu yang meruntuhkan pintu-pintu benteng kematian? Bukankah engkau sendiri peti mati dengan segala kejahatan dan topeng-topeng malaikat kehidupan? Sungguh Zarathustra datang dengan semua kuburan bagaikan 1000 derai tawa anak-anak menertawakan apa penjaga malam dan penjaga kuburan ini, dan siapapun yang mengemerincingkan kunci-kunci muram. Engkau akan menakutkan dan menjatuhkan mereka dengan tawamu. Pingsan dan sadar kembali akan memperlihatkan kekuasaanmu atas mereka itu. Dan bahkan bila mana senja panjang dan keletihan sampai mati muncul, engkau tidak akan terbenam di surga kami. Engkau penganjur kehidupan. Engkau telah memperlihatkan kepada kami bintang-bintang baru dan keagungan-keagungan malam yang baru. Sungguh, engkau telah menebarkan tawamu di atas kami bagaikan langit warna-warni. Mulai saat ini akan selalu muncul ketawa anak-anak dan peti-peti mati. Mulai saat ini angin besar akan selalu datang, bergemuruh kepada semua keletihan sampai mati. Tentang itu, engkau penjamin dan peramal kami. Sungguh, engkau telah mengimpikan musuhmu. Itulah impian yang paling menekan. Tetapi setelah engkau terbangun dan sadar akan dirimu, maka akan terbangun pula mereka dan sadar akan diri mereka dan datang kepadamu. Demikianlah kata muridnya itu. Dan semua yang lain kemudian berkerumun sekeliling Zarathustra dan memegang tangannya dan mencoba membujuknya agar meninggalkan tempat tidurnya dan kesedihannya dan kembali kepada mereka. Tetapi Zarathustra duduk di tempat tidurnya dengan tegak dan raut wajah hampa, bagaikan seorang yang kembali ke rumah setelah berada lama di negeri asing. Demikianlah cara dia memandang murid-muridnya dan meneliti wajah-wajah mereka, dan saat itu masih belum juga dia mengenal mereka kembali. Tetapi ketika mereka membangunkannya dan menegakkannya di atas kaki-kakinya, lihatlah matanya tiba-tiba berubah. Dia memahami segalanya yang baru saja terjadi, mengelus jenggotnya dan berkata dengan suara kuat, "Baiklah, ini sudah berlalu, tetapi murid-muridku, usahakan agar kita bisa makan enak dan cepatlah. Demikian itulah aku hendak menebus impian-impian buruk. Namun nabi itu harus makan dan minum di sampingku, dan sungguh aku nanti akan perlihatkan padanya sebuah laut di mana dia boleh tenggelam di dalamnya." Demikian kata Zarathustra. Namun kemudian dia memandang lama ke wajah muridnya yang telah menafsirkan impiannya dan menggelengkan kepalanya. Bab selanjutnya tentang penebusan. Selagi Zarathustra melintasi sebuah jembatan besar pada suatu hari, para cacat tubuh dan pengemis mengelilinginya, dan seorang bongkok berkata padanya begini, "Lihatlah Zarathustra, rakyat pun belajar dari engkau dan percaya pada ajaranmu. Tetapi agar rakyat bisa percaya sepenuhnya padamu, masih diperlukan satu hal. Engkau mula-mula harus meyakinkan kami para cacat tubuh ini. Kini di sini engkau menghadapi sekelompok dan benarlah suatu kesempatan dengan lebih dari satu jebakan. Engkau bisa menyembuhkan orang buta dan membuat si lumpuh berjalan. Dan dari dia yang menggendong terlalu banyak di punggungnya, engkau bisa ambil sedikit guna meringankan. Itulah kiraku jalan yang benar untuk membuat para cacat percaya pada Zarathustra." Tapi Zarathustra menjawab begini kepadanya, "Jika engkau mengambil punuk dari seorang bongkok, orang merampas semangatnya. Itulah yang diajarkan rakyat. Dan jika orang memberi mata kepada orang buta, dia melihat terlalu banyak hal yang buruk di bumi, sehingga dia mengutuk orang yang menyembuhkan dia. Tetapi orang yang membuat si lumpuh berjalan melakukan kejahatan terbesar kepadanya. Karena begitu dia bisa berjalan, maka kejahatan-kejahatannya akan menggebu bersamanya. Itulah yang diajarkan rakyat mengenai para cacat. Dan kenapa Zarathustra tidak belajar dari rakyat, bila rakyat belajar dari Zarathustra? Tetapi itu adalah hal yang tidak penting bagiku. Sejak aku berada di antara manusia, untuk melihat bahwa orang ini kurang satu mata, dan yang itu kurang satu telinga, dan satunya lagi kurang satu kaki. Dan ada orang-orang lain yang telah kehilangan lidah mereka atau hidung mereka atau kepala mereka. Aku melihat dan telah melihat banyak hal-hal yang lebih buruk, dan banyak dari mereka sedemikian mengerikan sehingga aku tidak berbicara mengenai semua mereka itu. Tetapi mengenai sebagian dari mereka aku tidak ingin diam. Dan mereka adalah orang-orang yang kurang segalanya kecuali satu hal,
yang justru lebih hanyalah sebuah mata besar atau sebuah mulut besar atau sebuah perut besar. Aku sebut orang-orang itu seperti itu para cacat sungsang. Dan ketika aku muncul dari kesendirianku dan menyeberangi jembatan ini, buat pertama kali aku tidak mempercayai mataku dan melihat lagi dan akhirnya berkata, ini sebuah telinga sebesar orang. Aku melihat lagi lebih dekat dan kenyataannya di bawah telinga itu bergerak-gerak sesuatu yang amat kecil dan remeh dan tipis. Dan benarlah telinga besar itu duduk di atas sebuah batang yang kecil, ramping, namun batang ini adalah seorang manusia. Dengan memakai kaca pembesar, orang bahkan bisa melihat juga sebuah wajah kecil dengan pandangan iri. Dan orang bisa melihat pula bahwa sebuah jiwa yang membusung bergelantungan pada batang itu. Namun orang-orang memberitahu aku bahwa telinga besar itu bukan hanya seorang manusia, melainkan seorang jenius. Tetapi aku tidak pernah percaya pada orang-orang ketika mereka berbicara mengenai orang-orang besar. Dan aku berpegang pada keyakinanku bahwa itu adalah seorang cacat sungsang yang tidak banyak memiliki segala hal dan terlalu banyak memiliki satu hal. Ketika Zarathustra selesai berbicara kepada si bongkok dan kepada mereka yang diwakili dan dipimpin oleh si bongkok itu, dia berbalik kepada murid-muridnya dengan kejengkelan yang sangat dan berkata, sungguh, sobat-sobatku, aku berjalan di antara manusia-manusia seperti di antara potongan-potongan dan anggota-anggota tubuh manusia. Yang mengerikan di mataku adalah mendapati manusia-manusia yang hancur berkeping-keping dan berceceran seakan-akan di medan perang habis-habisan. Dan ketika mataku lari dari masa kini ke masa lalu, ia selalu menemukan hal yang sama, potongan-potongan dan anggota-anggota tubuh dan resiko-resiko buruk, tetapi tidak menemukan manusia. Masa kini dan masa lalu di atas bumi. Aduh, sobat-sobatku, itulah bebanku yang paling mengerikan. Dan aku tidak lagi tahu bagaimana mesti hidup. Seandainya aku bukan seorang waskita yang tahu apa yang akan terjadi. Seorang waskita, seorang penghendak, seorang pencipta. Sebuah masa depan itu sendiri dan sebuah jembatan ke masa depan. Dan astaga, seperti juga orang cacat di atas jembatan ini, Zarathustra adalah semua ini. Dan bahkan kalian telah sering bertanya pada diri sendiri, siapakah Zarathustra bagi kita? Apa mestinya sebutan kita padanya? Dan seperti aku, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah dia seorang penyair atau seorang pemenuh janji? Seorang penakluk atau seorang waris? Satu panenan atau sebuah bajak? Sebuah tabib atau seorang pasien? Apakah dia seorang penyair atau seorang mandiri? Seorang pembebas atau seorang penjajah? Seorang baik atau seorang jahat? Aku berjalan di antara manusia seperti di antara potongan-potongan masa depan, dari masa depan yang bisa aku ramalkan. Dan adalah seniku dan maksudku untuk menggabungkan menjadi satu dan mengumpulkan apa-apa yang merupakan potongan dan teka-teki dan resiko buruk. Dan betapa yang harus aku tanggungkan sebagai manusia jika manusia itu bukan juga penyair dan pembaca teka-teki dan penebus resiko. Untuk menebus masa lalu dan mengubah setiap itu dulu menjadi sesuatu. Dulu aku ingin begini. Itu saja yang aku sebut penebusan. Kehendak itulah sebutan untuk membebas dan membawa kabar gembira. Demikianlah telah aku ajarkan kepada kalian, sobat-sobatku. Tetapi kini pelajarilah juga ini. Kehendak itu sendiri masih merupakan narapidana. Berkehendak itu membebaskan. Tetapi apakah itu mengikat bahukan si pembebas dengan belenggu? Itu dulu. Itulah sebutan untuk gertak gigi dan penyakit kesepian dari kehendak, karena tidak berdaya menghadapi apa yang telah terjadi. Kehendak itu adalah penonton yang marah atas hal-hal masa lalu. Kehendak tidak bisa berkehendak ke masa lalu, bahwa ia tidak bisa memutus waktu dan keinginan waktu. Itulah penyakit kesepian dari kehendak. Berkehendak itu membebaskan apa yang dirancang oleh berkehendak itu sendiri, guna membebaskan diri dan penyakitnya dan mengejek penjaranya. Aduh, semua narapidana menjadi dungu. Kehendak yang terpenjara itu pun melepaskan diri dengan cara yang bodoh. Ia bersungut marah karena waktu tidak berjalan mundur. Yang dulu itulah sebutan untuk batu yang tidak bisa digulingkannya mundur. Dan demikianlah karena marah dan jengkel, kehendak itu menggulingkan batu-batu kian kemari dan menuntut balas terhadap apa yang tidak merasa marah dan jengkel seperti dia. Demikianlah kehendak si pembebas menjadi penjahat, dan terhadap semua yang bisa menderitanya ia menuntut balas untuk ketidakmampuannya berjalan mundur.
Ini sendiri saja balas dendam itu. Permusuhan kehendak terhadap waktu, dan itu dulunya waktu. Sungguh sebuah ketololan besar berdiam dalam kehendak kita, dan bahwa ketololan ini memperoleh roh, itulah kutukan terhadap semua umat manusia. Roh pembalasan, sobat-sobatku, itulah sampai saat ini kesibukan utama umat manusia, dan di mana terdapat penderitaan, di situ selalu diharapkan ada hukuman. Begitulah pembalasan menyebut dirinya. Ia menenangkan nuraninya dengan sebuah dusta. Dan karena terdapat penderitaan dalam diri si penghendak itu, karena dia tidak bisa berkehendak ke masa lalu, oleh karena itu berkehendak itu sendiri dan semua kehidupan dinyatakan sebagai hukuman. Dan kemudian awan demi awan bergulung di atas roh, sampai akhirnya kegilaan mengkhotbahkan segalanya berlalu, karena itu segalanya boleh berlalu. Dan hukum waktu itu bahwa waktu mesti menelan anak-anaknya adalah keadilan itu sendiri. Demikianlah kegilaan berkhotbah. Hal-hal itu ditata secara moral menurut keadilan dan hukuman. Oh, di manakah penebusan dosa dari aliran hal-hal dan dari hukuman disebut eksistensi? Demikian kegilaan berkhotbah. Bisakah terdapat penebusan bila mana terdapat keadilan abadi? Astaga, bau itu dulu tidak bisa digulingkan mundur. Semua hukuman pun harus abadi. Demikian kegilaan berkhotbah. Tidak ada perbuatan yang bisa dimusnahkan. Bagaimana bisa sebuah perbuatan dibatalkan melalui hukuman? Bahwa eksistensi pun harus merupakan suatu perbuatan dan dosa yang berulang kali abadi. Dan inilah yang abadi dalam hukuman eksistensi. Kecuali kehendak itu akhirnya menebus dirinya sendiri dan berkehendak itu menjadi tidak berkehendak. Tetapi kalian, saudara-saudaraku, mengenal nyanyian fabel mengenai kegilaan ini. Aku membawa kalian meninggalkan nyanyian fabel ini ketika aku ajarkan pada kalian kehendak itulah si pencipta. Semua itu dulu adalah sebuah potongan, sebuah teka-teki, sebuah risiko buruk, sampai kehendak kreatif mengatakan padanya, tetapi aku menghendakinya begitu. Sampai kehendak kreatif berkata padanya, tetapi aku menghendakinya begitu. Begitu aku akan menghendakinya. Tetapi pernahkah ia berkata begitu? Dan kapankah ia akan terjadi? Sudahkah kehendak itu terlepas dari kekangan kebodohannya sendiri? Sudahkah kehendak itu menjadi penebusnya dan pembawa berita gembiranya sendiri? Sudahkah ia melupakan roh pembalasan dan semua geretak gigi? Dan siapakah yang mengajarkan kepadanya agar berdamai kembali dengan waktu dan hal-hal yang lebih tinggi dibanding perdamaian kembali? Kehendak itu yang adalah kehendak untuk kuasa harus menghendaki sesuatu yang lebih tinggi daripada perdamaian kembali. Tetapi bagaimana itu mesti terjadi? Siapa yang telah pula mengajarinya agar berkehendak ke masa lalu? Tapi pada titik dari wacana ini, Zarathustra tiba-tiba terdiam dan terlihat benar-benar bagaikan seorang yang diserang oleh rasa takut yang amat sangat. Dengan mata yang ketakutan, dia memandang kepada para muridnya. Matanya menembus pikiran-pikiran dan pikiran-pikiran balik mereka, seakan-akan anak-anak panah. Tapi sebentar kemudian dia tertawa lagi dan berkata dengan suara lembut, memang sulit untuk hidup di antara manusia karena berdiam diri itu sulit sekali, terutama untuk seorang yang nyinyir. Demikian kata Zarathustra. Namun si bongkok telah mendengar perbincangan itu dan selama itu pula dia menutupi wajahnya. Tetapi ketika dia mendengar Zarathustra tertawa, dia mendongak ingin tahu dan berkata pelan, tetapi kenapakah Zarathustra berbicara kepada kami berbeda dengan ketika berbicara kepada murid-muridnya? Zarathustra menjawab, apanya yang aneh? Orang saja bisa berbicara bengkok kepada si bongkok. Bagus benar, kata si bongkok, dan dengan murid-muridnya, orang boleh saja menceritakan kisah-kisah sekolah. Tetapi kenapa Zarathustra berbicara kepada murid-muridnya berbeda dengan berbicara dengan dirinya sendiri? Bab selanjutnya tentang kecermatan jantan. Bukan ketinggian, tetapi juranglah yang mengerikan. Jurang di mana pandangan mata mengarah ke bawah dan tangan menjangkau ke atas. Di tempat itu, hati menjadi puyeng akibat kehendak gandanya. Ah, sobat-sobatku, sudahkah kalian mengetahui kehendak hatiku yang ganda, bahwa pandangan mataku terjun ke ketinggian-ketinggian dan bahwa tanganku ingin berpegangan ke kedalaman-kedalaman dan bergantung di sana-sini. Itu adalah jurangku dan bahayaku.
Kehendakku bergantung pada umat manusia. Aku mengikat diriku kepada manusia dengan belenggu, karena aku tertarik ke atas oleh manusia unggul, karena kehendakku yang lain ingin menarikku kepada manusia unggul. Agar tanganku tidak benar-benar kehilangan keyakinannya pada keteguhan, itulah sebabnya aku hidup membabi buta di antara manusia, seakan-akan aku tidak lagi mengenal mereka. Aku tidak lagi mengenal kalian orang-orang kegelapan, dan kehiburan ini telah sering menyebar di sekelilingku. Aku duduk di gapura dan menunggu datangnya setiap penjahat dan bertanya, siapa ingin menipuku? Inilah kecermatan jantanku yang pertama. Aku biarkan diriku ditipu agar tidak harus berjaga-jaga terhadap para penipu. Bila aku harus berjaga-jaga terhadap manusia, bagaimana manusia bisa menjadi jangkar untuk bolaku? Bola itu akan tertarik ke atas dan menjauh terlalu mudah. Ketepatan ini membebani nasibku. Aku harus tidak mampu melihat kejadian yang belum terjadi. Dan dia yang tidak ingin mati kehausan di antara manusia-manusia harus belajar minum dari semua gelas, dan dia yang ingin tetap bersih di antara manusia harus tahu bagaimana mencuci dirinya bahkan dengan air kotor. Dan guna menghibur diriku, aku sering berkata begini, baik, ayolah hatiku, sebuah kemalangan tidak berhasil menyakiti engkau. Nikmatilah itu sebagai keberuntunganmu. Namun ini adalah kecermatan jantanku yang kedua. Aku lebih bertimbang rasa terhadap yang membanggakan diri daripada kepada yang angkuh. Bukankah bangga diri yang dilukai itu ibu dari semua tragedi? Tapi di mana terdapat keangkuhan, di situ pasti tumbuh sesuatu yang lebih baik daripada keangkuhan. Agar kehidupan itu enak dipandang, pergelarannya harus dilakonkan dengan baik. Namun untuk itu diperlukan aktor-aktor yang baik. Aku dapati semua orang yang bangga diri adalah aktor-aktor yang baik. Mereka berlakon dan rindu agar orang lain ingin menonton mereka. Semua semangat mereka berada dalam kerinduan ini. Mereka melakonkan diri mereka sendiri, mereka menciptakan peran mereka sendiri. Aku suka menonton kehidupan di lingkungan mereka. Itu menyembuhkan kesedihan. Aku bertimbang rasa terhadap yang bangga diri karena mereka adalah tabib-tabib kesedihanku dan mengikatkan aku kuat-kuat kepada manusia seperti kepada pergelaran. Dan lagi pula, siapa bisa memperkirakan kedalaman penuh dari kerendahan hati manusia bangga diri? Aku mencintai dan mengasihi dia karena kerendahan hati itu. Dia ingin belajar percaya pada dirinya sendiri dari kalian. Dia hidup dari lirikan-lirikan mata kalian. Dia makan pujian-pujian dari tangan kalian. Dia percaya bahkan dusta-dusta kalian ketika kalian berdusta yang baik-baik padanya karena hatinya mendesah dalam dirinya, apakah aku ini? Dan jika kebajikan yang telah menyadari dirinya adalah kebajikan sejati, nah manusia bangga diri itu tidak menyadari kerendahan hatinya. Namun inilah kecermatan jantanku yang ketiga. Aku tidak biarkan kejinakan kalian merusakkan kesenanganku ketika melihat yang jahat. Aku senang melihat keajaiban-keajaiban yang dilahirkan oleh matahari yang panas, macan-macan dan pohon-pohon palem dan ular-ular derik. Di antara manusia pun terdapat sekawanan anak-anak matahari dan banyak yang mengagumkan di dalam yang jahat. Bahkan sebagaimana manusiamu yang paling arif tidak tampak sangat arif bagiku, demikian pula aku dapati bahwa kejahatan manusia pun tidak sejahat yang diperkatakan. Dan aku sering menggelengkan kepala dan bertanya, kenapa terus berderik kalian ular-ular derik? Sungguh masih ada masa depan bahkan bagi yang jahat, dan wilayah selatan yang terpanas masih belum ditemukan bagi umat manusia. Berapa banyak hal yang kini disebut kejahatan terbesar yang hanya 4 meter lebarnya dan 3 bulan panjangnya. Namun satu hari naga-naga yang lebih besar akan datang ke dunia. Karena agar manusia unggul tidak kekurangan naga unggul yang sepadang dengannya masih lebih banyak lagi sinar matahari panas yang mesti membakar hutan-hutan purba yang lembab. Kucing-kucing liar kalian tentu telah menjadi macan-macan dan katak-katak beracun kalian menjadi buaya-buaya, karena pemburu yang baik mesti memperoleh buruan yang baik. Dan sungguh kalian yang baik dan adil terdapat banyak dalam diri kalian yang patut ditertawakan, terutama ketakutan kalian pada dia yang tadinya disebut setan. Jiwa-jiwa kalian demikian tidak kenal pada apa yang agung sehingga manusia unggul dan menakutkan bagi kalian dalam kebaikannya. Dan kalian manusia-manusia bijaksana dan berbudi, kalian akan lari dari matahari kebijakan yang
membakar yang di dalamnya manusia unggul dengan riang memandikan ketelanjangannya. Kalian manusia-manusia tertinggi yang aku lihat, inilah kesangsianku tentang kalian dan gelak tawa rahasiaku. Aku kira kalian akan menyebut manusia unggulku setan. Astaga, aku jadi bosan terhadap manusia-manusia tertinggi dan terbaik ini. Dari ketinggian-ketinggian mereka aku ingin ke atas, jauh-jauh menuju manusia unggul. Ketakutan besar mencekamku ketika aku melihat manusia-manusia tertinggi ini telanjang. Kemudian tumbuh bagiku sayap-sayap untuk membumbung menuju masa depan yang jauh. Menuju masa depan terjauh, menuju selatan yang lebih selatan daripada pernah diimpikan. Seniman ke tempat dewa-dewa malu akan semua pakaian. Tetapi aku ingin melihat kalian menyamar, kalian tetangga-tetangga dan sesama manusia, dan berpakaian bagus dan bangga diri dan layak disebut baik dan adil. Dan aku sendiri akan duduk di antara kalian menyamar sehingga aku bisa mengerti kalian dan diriku sendiri. Itulah nyatanya, kecermatan jantanku yang terakhir. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya, saat terhening. Apa yang telah terjadi padaku, sobat-sobatku? Kalian melihatku risau, terdorong-dorong, terpaksa jauh, siap untuk pergi. Astaga, pergi dari kalian. Ya, Zarathustra harus pergi menuju kesendiriannya sekali lagi, tetapi kali ini beruang pergi dengan merengut kembali ke guanya. Apa yang telah terjadi padaku? Siapa yang memerintahkan ini? Astaga, Nyonya menghendaki demikian. Demikian katanya padaku. Pernahkah aku beritahukan pada kalian namanya? Kemarin menjelang petang saat terhening ku berkata padaku, itulah nama dari Nyonya yang kejam itu. Dan demikianlah karena aku harus mengatakan segalanya pada kalian, agar hati kalian tidak menjadi keras terhadapku karena pergi sedemikian tiba-tiba. Tahukah kalian ketakutan yang mencekam dia yang jatuh tertidur? Dia ketakutan sampai ke ujung jarinya, karena tanah terasa runtuh dan impian dimulai. Aku katakan ini pada kalian dalam sebuah perumpamaan. Kemarin pada saat terhening, tanah terasa runtuh. Impianku mulai. Jarum bergerak, jam kehidupanku menahan nafasnya. Aku belum pernah mendengar keheningan seperti itu di sekelilingku, sehingga hatiku sangat ketakutan. Kemudian tanpa suara, sesuatu berkata padaku, engkau tahu Zarathustra, dan aku menjerit mendengar bisikan ini. Dan darah meninggalkan wajahku, tetapi aku tetap diam. Kemudian lagi sesuatu berbicara padaku tanpa suara. Engkau tahu Zarathustra, tapi engkau tidak bicara. Dan akhirnya aku menjawab dengan menentang, ya aku tahu, tapi aku tidak mau bicara. Kemudian lagi sesuatu berkata padaku tanpa suara. Engkau tidak mau Zarathustra? Benarkah ini? Jangan sembunyikan dirimu dengan tentanganmu. Dan aku menangis dan gemetar seperti anak-anak yang berkata, aduh, aku mau, tapi bagaimana aku bisa? Lepaskan aku dari ini saja, ini di luar kuasaku. Kemudian lagi sesuatu berkata padaku tanpa suara, apa artinya dirimu Zarathustra? Ucapkan ajaranmu dan langgarlah. Dan aku menjawab, jadi ini tentang ajaranku. Siapakah aku? Aku menunggu orang yang lebih layak. Aku bahkan tidak layak untuk melanggarnya. Kemudian lagi sesuatu berkata padaku tanpa suara, apa artinya dirimu Zarathustra? Engkau tidak cukup rendah hati. Kerendahan hati memiliki kulit yang paling keras. Dan aku menjawab, apa yang belum dirasakan oleh kulit kerendahan hatiku? Aku tinggal di kaki ketinggianku. Berapa tinggikah puncak-puncakku? Seorang pun belum mengatakannya padaku. Tapi aku kenal baik lembah-lembahku. Kemudian lagi sesuatu berkata padaku tanpa suara, oh Zarathustra, dia yang harus memindahkan gunung, memindahkan lembah dan dataran pula. Dan aku menjawab, kata-kataku masih belum memindahkan gunung satupun, dan apa yang telah aku katakan masih belum sampai kepada manusia. Bahkan aku pergi kepada manusia, tetapi aku masih belum mencapai mereka. Kemudian lagi sesuatu berkata padaku tanpa suara, bagaimana engkau tahu itu? Embun jatuh di rumput ketika malam pada saat terheningnya. Dan aku menjawab, mereka mengejekku ketika aku menemukan dan menjalani jalanku sendiri, dan sebenarnya kakiku gemetar saat itu. Dan mereka berkata padaku begini, engkau telah lupa jalannya, kini engkau juga akan lupa bagaimana berjalan. Kemudian lagi sesuatu berkata padaku tanpa suara, apa artinya ejekan mereka? Engkau adalah orang yang telah melupakan bagaimana harus patuh. Kini engkau akan memerintah. Tahukah engkau apa yang paling dibutuhkan semua manusia? Dia memerintahkan hal-hal yang besar.
Untuk melakukan hal-hal yang besar itu sulit, tetapi lebih sulit adalah memerintahkan hal-hal besar. Inilah yang paling tidak bisa dimaafkan dari dirimu. Engkau memiliki kuasa dan engkau tidak mau memerintah. Dan aku menjawab, aku tidak memiliki suara singa untuk memerintah. Kemudian lagi sesuatu berkata padaku dengan berbisik. Adalah kata-kata paling hening yang mendatangkan badai. Pikiran-pikiran datang pada kaki merpati membimbing dunia. Oh Zarathustra, engkau akan pergi sebagai suatu bayangan dari yang harus datang. Demikian engkau akan memerintah dan memerintah itu memimpin berjalan. Dan aku menjawab, aku merasa malu. Kemudian lagi sesuatu berkata padaku tanpa suara. Engkau akan kembali menjadi seorang anak dan tanpa malu. Kebanggaan masa muda masih ada pada engkau. Engkau telah terlambat menjadi pemuda. Tetapi dia ingin menjadi anak-anak harus mengatasi bahkan masa mudanya. Dan aku berpikir lama dan gemetaran. Namun akhirnya aku katakan apa yang aku ucapkan pertama kali. Aku tidak mau. Kemudian pecah tertawa di sekelilingku. Astaga, betapa tertawaan ini mencabik tubuhku dan membelah hatiku hingga terbuka. Dan untuk terakhir kalinya suatu berkata padaku, oh Zarathustra, buah-buahmu sudah masak, tapi engkau tidak masak buat buah-buahmu. Maka engkau mesti kembali ke kesendirian, karena engkau masih harus menjadi lunak. Dan lagi sesuatu tertawa dan lari, kemudian menjadi sepi di sekelilingku, seakan-akan dengan kesepian ganda. Namun aku terbaring di atas tanah dan keringat mengalir dari seluruh tubuhku. Kini engkau telah mendengar segalanya, dan kenapa aku mesti kembali ke kesendirianku? Aku tidak merahasiakan sesuatu pun dari kalian, sobat-sobatku, dan engkau pun telah mendengar siapa yang paling diam di antara manusia, dan bermaksud untuk terus diam. Sobat-sobatku, aku semestinya memilih lebih banyak untuk aku katakan pada kalian. Semestinya aku memiliki lebih banyak untuk aku berikan kepada kalian. Kenapa tidak aku berikan itu? Karena itu, apakah aku kikir? Namun ketika Zarathustra selesai mengucapkan kata-kata ini, kekejaman kesedihannya dan kehampiran keberangkatannya dari teman-temannya menghanyutkannya, sehingga dia menangis keras dan tidak seorang pun tahu bagaimana menghiburnya. Tapi malam itu dia pergi sendirian untuk meninggalkan teman-temannya.